Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas PGSDC, akan mempresentasikan terkait merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 1, terdiri dari Nazila Izni, Anisha Oktaviani Putri, dan saya sendiri Widisita Alifah. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Nazila. Kepada Nazila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi aman. Aman menurut Maslow dalam Porter dan Perry 2005 mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Oleh karena itu, aman dalam pembelajaran yaitu lingkungan yang mendukung dari terhindarnya bahaya dari segi apapun, baik sarana prasarana dan lingkungan siswa belajar. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman? Ada beberapa hal yang yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran aman. Salah satunya yaitu ada membuat tata tertib, menghilangkan hukuman fisik dan merendahkan peserta didik. Kemudian ada membuat sarana yang aman seperti papan tulis yang sudah terpasang dengan baik, dengan kuat, dan seperti meja belajar yang sudah aman dari kerusakan. Kemudian ada menciptakan lingkungan yang bersahabat antar guru dan peserta didik. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi nyaman. Menurut Sandes dan MC Komik pada tahun 1993 menggambarkan konsep kenyamanan bahwa kenyamanan merupakan suatu kondisi perasaan dan sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Oleh karena itu, kenyamanan merupakan suatu keadaan seseorang merasa sejahtera atau nyaman baik secara mental, fisik maupun sosial. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman? Satu, membersihkan dulu kelas sebelum pembelajaran, membuat jadwal piket. Selanjutnya, suasana kelas terdapat terjadi kekeluargaan dengan guru ataupun antar siswanya. Selanjutnya, kerapihan kelas, sekolah, dan kebersihan terhindar dari sampah. Menciptakan lingkungan kelas yang sehat, pencahayaan kelas yang mendukung, selanjutnya jauh dari kebisingan, dan yang terakhir jumlah siswa tidak melebihi kapasitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisha. Ya, di sini ada berpihak pada ekosistem pembelajaran. Pembelajaran yang dibuat berpihak kepada siswa. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Selanjutnya, lalu, apa yang harus kita lakukan untuk membuat pembelajaran pada ekosistem, berpihak pada ekosistem? Yang pertama, penggunaan dan pendekatan strategi yang berbeda-beda. Yang kedua, menjadikan pendidik yang menyenangkan. Yang ketiga, keterampilan guru dalam proses mengajar dan belajar. Yang keempat, membuat peserta didik mengeksplorasi dengan kelompok lain. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan terkait materi mengenai aman. Yang pertama yaitu bagaimana cara menciptakan suasana belajar yang aman di dalam kelas. Menurut saya
menurut kelompok saya yaitu cara untuk menciptakan suasana belajar yang aman di dalam kelas bisa dengan cara menciptakan lingkungan yang kekeluargaan antara guru dan peserta didik sehingga tidak adanya jarak antara peserta didik dan guru. Karena dengan tidak adanya jarak peserta didik dan guru, anak itu akan merasa nyaman di dalam kelas untuk mengemukakan pendapat-pendapat dan ide-ide mereka. Dan yang kedua yaitu bagaimana cara membangun suasana kekeluargaan antar guru dan peserta didik. Cara membangun suasana kekeluargaan dengan peserta didik bisa dengan cara seorang guru itu mengetahui karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Karena dengan kita bisa mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik tersebut, kita akan mengetahui apa yang siswa tersebut butuhkan, dan siswa juga merasa kalau dirinya itu diperhatikan oleh guru tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan terkait materi nyaman. Yang pertama, apa saja aspek kenyamanan? Nah, dalam aspek kenyamanan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya, kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran interaksi diri yang meliputi konsep diri, harga diri, dan makna kehidupan. Yang ketiga adalah kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan itu sendiri, kondisi dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, suhu, pencahayaan, suara, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu aspek kenyamanan sosial berkenaan dengan hubungan intrapersonal keluarga dan sosial ataupun masyarakat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apa saja aspek faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Nah, adapun aspek faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sirkulasi dan yang kedua daya alam dan iklim. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menciptakan suasana yang nyaman dalam kelas? Nah, adapun cara-caranya yang pertama, menjaga kebersihan kelas, menjaga estetika kelas, memahami kondisi kelas, dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kooperatif. Terima kasih. Lanjut ke materi berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Mengapa pembelajaran perlu berpihak kepada ekosistem pembelajaran? Karena pembelajaran memang sangat perlu berpihak kepada ekosistem atau peserta didik karena menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran akan terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Lalu lingkungan seperti apa yang perlu berpihak kepada ekosistem pembelajaran? Lingkungan yang perlu berpihak pada ekosistem pembelajaran yaitu menciptakan lingkungan yang memahami karakter yang berbeda-beda pada setiap siswa, memperbanyak interaksi kepada peserta didik. Selanjutnya, apa saja manfaat pembelajaran berpihak kepada ekosistem? Manfaat pembelajaran yang berpihak pada peserta didik yaitu menumbuhkan sikap aktif, kreatif bagi peserta didik, dan sikap percaya diri bagi peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.